Halo, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nurdewi Indriani. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa. Di video kali ini, saya akan membahas tentang pajak penghasilan, khususnya PPh pasal 21 dan PPh pasal 26. Mulai dari pengertian, subjek, sampai contoh pelaporan SPT tahunannya. Yuk kita bahas dengan santai tapi jelas. Baik, selanjutnya itu ada di pengertiannya. PPh pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri, seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan atau jasa. Jadi, kalau kita bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan, biasanya pajak ini tuh langsung dipotong oleh perusahaannya setiap bulan. Nah, perusahaan itu bertindak sebagai pemotong pajak. Contohnya, kalau seseorang punya gaji 5 juta per bulan, nanti akan dihitung berapa penghasilan kena pajaknya, lalu dipotong sesuai tarif yang berlaku. Sedangkan PPh pasal 26 itu dikenakan kepada wajib pajak luar negeri yang menerima penghasilan dari Indonesia. Misalnya, ada tenaga ahli nih dari luar negeri yang bekerja di Indonesia, atau perusahaan luar negeri yang menerima pembayaran dari Indonesia. Nah, penghasilan mereka akan dikenakan pajak sebesar 20% dari jumlah bruto, kecuali ada perjanjian pajak antar negara. Objek dan tarif. Objek PPh 21 meliputi gaji, bonus, tunjangan, dan penghasilan lainnya. Tarifnya menggunakan tarif progresif mulai dari 5% sampai 35% sesuai lapisan penghasilan. Nah, untuk PPh 26 tarif umumnya itu sebesar 20% dari penghasilan bruto, kecuali ada perjanjian pajak antar negara yang bisa menurunkan tarif tersebut. Nah, selanjutnya ini ada contoh perhitungannya nih dari PPh 21. Kalian bisa lihat sendiri dan dipelajari sendiri ya. Selanjutnya ada contoh perhitungan PPh 26. Contohnya, seorang konsultan dari luar negeri mendapat penghasilan dari Indonesia sebesar 100 juta. Tarif PPh 26 sama dengan 20% dari bruto. PPh 26 sama dengan 20% dikali 100 juta itu hasilnya 20 juta. Jadi pajak yang harus dipotong adalah 20 juta dan sisanya yang diterima konsultan itu adalah 100 juta dikurang 20 juta. Dan hasilnya 80 juta. Untuk pelaporan pajak tahunan, ada yang namanya SPT tahunan. Kalau kita adalah karyawan dengan penghasilan di atas 60 juta per tahun, biasanya menggunakan formulir 1770S. Sedangkan kalau penghasilannya di bawah 60 juta per tahun dan hanya dari satu pemberi kerja, bisa pakai formulir 1770SS yang lebih sederhana. Contohnya, seorang karyawan dengan gaji tetap dan hanya bekerja di satu perusahaan cukup mengisi data penghasilan, pajak yang sudah dipotong, dan harta yang dimiliki di formulir tersebut. Sekarang, pelaporan juga sudah bisa dilakukan secara online melalui e-filing, jadi lebih praktis dan cepat. PMK nomor 66 tahun 2023 mengatur bahwa natura atau kenikmatan seperti fasilitas kantor, makan siang, atau kendaraan dinas dalam kondisi tertentu bisa menjadi objek pajak. Namun, ada juga yang dikecualikan, misalnya fasilitas yang memang diperlukan untuk pekerjaan. Aturan ini dibuat agar sistem pajak lebih adil dan transparan. Jadi, kesimpulannya, PPh 21 dikenakan untuk wajib pajak dalam negeri, sedangkan PPh 26 untuk wajib pajak luar negeri. Keduanya penting banget untuk dipahami supaya kita bisa taat pajak dan tidak salah dalam pelaporan. Semoga penjelasan ini membantu teman-teman memahami dasar PPh 21 dan PPh 26. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!